Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca syarah Kasyfus Syubhat oleh Imam Ad-Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk matan yang fa'innal ilah indahum itu ya. Naam. Kemarin kita telah jelaskan makna la ilaha illallah ya, telah kita jelaskan. Kemudian hasyiah yang 19 itu wa hadza tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini itu adalah makna daripada ucapanmu terhadap la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, naam, kalau kita pahami makna tauhid, yaitu adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ya yang dipahami oleh orang Arab ketika mereka mendengar ilah. Ya. Makanya ketika kita mendengar hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, bersuara, berdakwah la ilaha illallah kepada mereka, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah mereka mau menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu, sesembahan yang banyak jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu perkara yang sangat aneh kata mereka. Hasyiah itu matan di yang 20 itu. Fa innal ilaha indahum huwallazi yuqsadu li hadhil umur. Sesungguhnya ilah, sesembahan, kata ilah lah kalau kita katakan, kata ilah indahum menurut orang-orang Arab huwallazi yuqsadu li hadhil umur. Dia adalah yang dimaksudkan, dituju untuk mendapatkan atau meminta perkara-perkara ini. Yang maksudnya meminta hajat, meminta syafaat, meminta qurbah, meminta perantara dan semisalnya, dijadikan perantara. Itulah ilah menurut mereka. Sawa'an kana malakan, sama aja baik objeknya adalah malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kubur atau jin. Qala syarih rahimahullahu taala, hadza ta'lilun lima sabaqa fi taqriri ma'na la ilaha illallah. Ini adalah ta'lil. Jumlah di atas, matan di atas itu adalah alasan untuk yang telah berlalu penyebutannya di dalam mentakrir makna la ilaha illallah. Wa annahu tauhidul uluhiyah, yaitu makna la ilaha illallah itu adalah seputar tauhid uluhiyah. Kenapa kita katakan la ilaha illallah tauhid uluhiyah? Ya selain kita udah jelaskan secara ilmiah makna secara bahasa, udah kita jelaskan memang penggunaan orang tafsir para ulama demikian, tapi kita di sini memiliki penguat yang lainnya. Ya, penguat yang lainnya untuk menegaskan ilah ini maknanya adalah uluhiyah, bukan rububiyah sebagaimana yang dipersangka oleh orang-orang zindik, sesat, ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal mereka, mengatakan la ilaha illallah la khaliqa illallah atau yang semisalnya. Kenapa kita katakan la ilaha maknanya tauhid al-uluhiyah? Li'annal ilah inda musyrikil Arab, karena ilah menurut seluruh kaum musyrikin Arab walladzi yuqsadu liqada'il hajat. Mereka itu atau ilah itu adalah yang dimaksudkan, yang dituju untuk menunaikan atau memutuskan atau menginginkan yang mendapatkan hajat-hajat yang ada. Wa tafrijil qurbat, ya, yang namanya ilah itu mereka yang dimaksudkan, yang dituju untuk tafrijil qurbat. Tafrij ini adalah farroja, ya, merenggangkan atau sebenarnya di sini maknanya untuk menghilangkan al-qurbat ini kesulitan. Paham ya? Supaya saya bisa menghilangkan kesulitan, supaya saya bisa barakallahu fikum mendapatkan kemudahan, ya saya mintalah kepada wali ini, minta kepada malaikat ini dan semisalnya itu. Tujuan mereka gitu. Ya.
Tujuan mereka minta supaya mereka ini ya objek-objek ini menyampaikan kepada Allah. Ya, karena orang Arab itu kaum musyrikinnya mereka tidak meyakini bahwasanya tafrij qurbat itu dari si wali itu, tapi itu semua dari Allah. Tapi dia ke wali ini adalah sebab, dan dia datang ke wali ini adalah sebagai perantara supaya bisa hilang itu yang namanya kesulitan yang ada pada diri dia. Wa ighatsatil lahfan, ya untuk meminta pertolongan dari kesulitan, ya, kesedihan dan semisalnya. Walaisal ilah indahum huwaladzi yakhluqu wa yarzuq wa yudabbir. Ilah itu menurut mereka bukan yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan semisalnya, bukan. Ya. Laisa hadza huwal ilah indahum. Ini bukan ilah menurut mereka orang-orang Arab. Fasyirku indahum lam yaqa' fi tauhidir rububiyyah. Kesyirikan menurut mereka ya pada diri mereka, pada di dalam sisi orang-orang Arab pada saat itu, musyrikin Arab itu tidak terjadi pada tauhid rububiyah. Wa inna ma waqa'a fi tauhidil ilahiyah. Tapi yang terjadi itu pada tauhid ilahiyah, tentang peribadatan, bukan tentang keyakinan seputar rububiyah. Tapi sekarang mirisnya di zaman ini apa? Dua-duanya, ya, kebanyakan dua-duanya. Udah memintanya sama apa? Kuburan, sama wali, sama kuburan keramat. Dia yakini inilah yang akan mendatangkan manfaat. Ya. Maka ini adalah kekufuran yang lebih kufur dan kesyirikan yang lebih syirik dari kesyirikan orang-orang musyrikin zaman dulu. Bahkan zaman sekarang ini ya ilah mereka tuh bukan cuma wali. Ya bukan cuma wali zatnya itu. Bukan cuma zat wali, bukan cuma kuburan wali, foto wali. Ya, foto wali ditempel di warung. Ya. Kalau nggak ada ini nggak laris. Waduh, berarti apa? Syirik itu. Menggantungkan laris atau nggak laris disebabkan foto. Ya, banyak itu yang kayak gitu tuh ya. Mbah fulan, kiai fulan, guru fulan ditempel-tempelin. Ya, apalagi di Kalimantan kok. Tidaklah setiap warung Anda lihat pasti ada itu. Ya. Ya enggak? Itu memang awalnya kalau kita katakan dia yakini foto tersebut sebagai sebab untuk lakunya dagangan dia, adapun semuanya berkah dan segala macam itu dari Allah Azza wa Jalla, itu syirik asghar. Ya. Karena apa syirik asgharnya? Dari mana? Dari sisi mana? Dari dia menjadikan satu perkara ini sebagai sebab, yang mana syariat tidak menjadikan dia sebagai sebab. Enggak ada sebab ilmiah di situ. Enggak ada sebab ilmiah. Ya, enggak ada bukti ilmiah bahwasanya kalau ada foto fulan laku dagangan, enggak ada. Ya, enggak ada kayak gitu. Kalau ada sebab ilmiah kita terima. Ya, kalau foto fulanah jadi laku ya karena seksi ya, atau orang jadi banyak yang datang gara-gara apa? Ternyata di situ gede-gede ya fotonya gitu ya. Itu baru. Ya. Itu agak mending, paham ya? Nah, itu agak mending. Tapi ya kalau nggak mungkin ada ya, itu nggak mungkin ada. Barakallahu fikum. Nah, ilham menurut mereka gitu. Ada sekarang namanya syirik asghar ini kan itu adalah apa? Wasilah untuk sampai kepada syirik akbar. Ya mungkin awal-awal dia nggak bergantung kepada foto. Enggak. Dia masih yakin ini ada sebab, semua datang dari Allah, semua rezeki dari Allah, udah Allah atur. Ya semua ini keberkahan dari Allah, kemudian dari Allah, ini hanya sebab. Itu awal-awal. Tapi lama-lama apa? Setan itu akan terus bisikin dia. Laris, lihat laris. Sehingga ketika pindah warung, kalau nggak dibawa ini, wah, kurang afdol. Pak Mali, Bu Mali. Kalau ini nggak dibawa nih, wah ini nggak bakal laris. Wah itu, lama-lama dia syirik akbar di situ. Menggantungkan nasibnya, menggantungkan keberuntungannya kepada foto. Oh, na'udzubillah. Sekarang apa? Banyak ya, bukan cuma foto doang, apalagi sendal, ya, gambar trompak, ya, trompak Nabi itu, peci kayak gitu misalkan. Kalau ini nggak ada ya, trompaknya ada trompak Nabi, itu tuh ada simbol-simbolnya itu ya, keyakinan mereka. Itu makanya jangan pakai itu, hati-hati, yang ada trompak-trompak itu. Apalagi misalkan kalung, gelang,
Nah, tasbih. Tasbih apa? Kukah ya, kaukah ya. Yang kata mengkilat-mengkilat itu tasbihnya dari kayu, kayu apa? Lupa itu. Tasbihnya katanya apa? Bisa zikir sendiri. Waduh, masya Allah. Ini kalau tasbih ini ditaruh di apa namanya suatu tempat maka akan berkah. Waduh. Itu kalau diyakini tasbih tersebut mendatangkan keberkahan, syirik akbar. Ya. Kemudian gelang buat supaya hilang penyakit. Ya, kalau memang ada data ilmiah, ada apa namanya bukti ilmiahnya, itu sah-sah saja. Karena itu termasuk wasail mubahat ya yang disyariatkan. Tapi kalau sekarang gelang akar yang awalnya lurus kemudian dipanasin pakai air panas, ntar dibentuk jadi gelang, itu kan nggak ada sebab ilmiahnya. Ya, itu syirik itu. Ya. Kata Nabi apa? Inziha kepada siapa? Husain bin Imran. Ya, Imran bin Husain. Nah, kepada Imran bin Husain. Ketika apa namanya Nabi SAW melihat bahwasanya di tangannya ada halqah minal hummah. Ada gelang dari kuningan, tembaga. Ya. Kata Nabi, "Mahadza apa ini?" Ya, apa ini? Apa kata Ibnu Husain? Ya, minal humma. Ini untuk penyakit pegelinu. Ini untuk penyakit saraf. Pegelinu supaya enggak encok gitu. Obatnya ini gitu. Apa kata Nabi? Inziha. Potek itu, patahin, ya, cabut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Hal tersebut tidak akan menambahkan kepadamu kecuali hanya rasa takut. Nah, sekarang pertanyaan, ini Imran bin Husain ketika beliau menggunakan ini, pada saat kenapa Imran bin Husain seorang sahabat melakukan itu? Pada saat itu syariat belum sempurna. Maaf, syariat belum sempurna. Ini kok nggak dikafirkan sama Nabi saat itu syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Ya orang musyrikunnya aja, mereka ketika minta ke wali nggak meyakini ada rububiyah. Apalagi Imran bin Husain. Itu nggak meyakini bahwasanya ada hak rububiyah pada gelang tersebut. Cuma meyakini ada sebab. Paham? Nggak mungkin Imran bin Husain meyakini ini adalah yang menyembuhkan. Nggak mungkin. Ini adalah penangkal daripada penyakit, nggak mungkin. Orang musyrikinnya aja benar, apalagi sahabat Nabi. Itu cuma syirik asghar pada saat itu. Nah, cuma di zaman sekarang apa? Jadi syirik akbar kebanyakan. Na'udzubillah. Banyak tuh. Dan film-film kalau kita lihat ikhwan di YouTube, di TV dari zaman dulu itu banyak ngajarin kayak gitu, syirik asghar. Ya. Syirik apa? Asghar. Ya. Contoh film apa? Samson. Tahu Samson enggak, Tom? Ya. Togut Indonesia itu. Kalau di Arab Syamsan, tahu Syamsan antum yang kita bahas itu. Syamsan itu togut. Ya, rajul soleh katanya yang diibadahi di zaman siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syamsan namanya. Kalau di Indo, Samson. Nah, dari sisi mana syiriknya? Kekuatan di bulu ketek. Wah, itu. Ya, kalau ada bulu ketek kuat, kalau nggak ada nggak kuat. Iya nggak? Antum pernah dengar nggak kayak gitu? Antum nggak pernah? Iya. Ya mungkin kalau minum ya seantum itulah ya. Nah itu, kayak gitu ya. Itu syirik nggak itu? Syirik, masa bulu ketek bikin kuat? Sedangkan Islam apa? Memerintahkan untuk cukur, dicabut. Iya, nutful ibad namanya. Nah, barakallahu fikum. Ini miris. Nanti insya Allah di kitab Tauhid kita akan bahas semuanya itu insya Allah. Mana tadi? Hah? Ke atas ya? Walaisal ilahu indal musyrikin awalin huwal khaliqur raziqul mudabbir. Nah, Hasyiah nomor 21 ke atas dulu. Lam yuridu anna ilah al-huwal khaliqur raziqul mudabbir. Langsung ke bawah insyaallah ini wadih. Laisal ilahu indal musyrikin al-awwalin huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ilah menurut musyrikin awalin itu sama sekali mereka tidak memaknai dengan khaliq razik mudabbir. Artinya tidak menamai dengan apa? Tauhid rububiyah. Sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang, na'am. Tauhid apa?
uluhiyah ditafsirkannya. Paham ya? Ditafsirkannya tauhid rububiyah oleh sebagian mereka. Di anna hadza ma'na Rabb, karena ini adalah makna Rabb ya. Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Mudabbir itu makna untuk lafaz Rabb rububiyah. Wa farqun baina ma'na Rabbi wa ma'na ilah. Dan ada perbedaan antara makna Rabbi dan makna ilah. Wa farqun baina tauhidil rububiyyah wa tauhidil al-uluhiyah. Berbeda ya, ada perbedaan antara uluhiyah dan rububiyah. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallif bilafzi sayyid. Nah, kalau di sini wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallif bilafzi sayyid. Sesungguhnya yang mereka orang-orang Arab maksud, nah, ini ya, jangan sampai bingung domirnya tuh ya. Yang dimaksud oleh orang-orang Arab dengan kata ilah ini, ya, yang dimaksud ilah oleh orang-orang Arab ini adalah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina. Apa yang dimaksud oleh orang-orang musyrikun di zaman kita, maksudnya di zamannya muallif. Dengan lafaz sayyid. Dengan lafaz apa? Sayyid. Maksudnya apa sih? Orang musyrikun di zaman Nabi SAW itu menyembah suatu sembahan yang mereka beri nama dengan ilah. Sembahan mereka beri nama dengan ilah. Wali mereka beri nama dengan ilah. Artinya mereka yakin ini adalah ilah, sesembahan. Makanya mereka katakan aja alal alihata ilahan wahidah. Adapun di zaman sekarang, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu lafaz ilahnya diganti dengan sayyid. Hakikatnya itu adalah sama. Mereka sembah juga. Baik mereka syirik kepada Tuhan mereka itu dalam rububiyah atau uluhiyah. Ya. Banyak mereka kesyirikannya, di antaranya syirik rububiyah, syirik uluhiyah juga, syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan, banyak, ya. Kalau gurunya udah berkata, udah, iya, siap. Berkata B, siap. Berkata C, siap. Enggak boleh ini untuk dibantah. Nanti kualat kalau dibantah gitu kan. Ya enggak? Sampai kesyirikan apapun pokoknya ditaatin pokoknya. Ini kamu nanti betapa di sini di gunung ini 3 hari 3 malam, kamu nanti bawa ini nanti kamu panggil roh ini. Kalau ada apa-apa panggil nama saya. Emang kenapa? Kalau ada apa panggil nama saya. Tiba-tiba ada apa? Jin, ya enggak bisa dipanggil. Emang kenapa tuh walinya, gurunya bakal datang kalau dipanggil? Enggak bakal datang. Ya. Enggak bakal tahu. Nah, jam 2 malam tidur, ya tidur walinya, gurunya tidur, dianya kesusahan di kebun, ya, di gunung. Na'udzubillah. Wa ilal ana yusammauna haula'il ladzina yad'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim yusammaunahum as-sadah ka sayyidil badawi. Sampai sekarang, sampai zaman kita nih, sampai detik ini, orang-orang musyrikun dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka orang-orang musyrikun ini alladzina yad'una salahahum, yang mereka orang-orang musyrikun di zaman sekarang ini mengklaim tentang baiknya wali-wali mereka, wa yataqarrabuna ilaihim, ya, yang mana orang-orang musyrikun ini mendekatkan diri mereka kepada wali-wali mereka, mereka namai dengan sadah. Apa sadah? Tuan guru. Waduh, iya. Guru apa itu? Wah, Guru Udin. Iya. Apalagi selain guru? Apa? Abah. Ya, Abah Atos. Ya, Abah siapa tuh yang pakai ini? Yang pakai peci merah putih? Aos. Atos. Abah Aos itu ya. Kalau nggak ditalkin sama saya musyrik gitu. Waduh, keren amat itu. Katanya itu di zaman sekarang itu imam-imam di Masjid Haram di Makkah segala macam itu sunnah apa itu bukan sunnah Nabi. Sunnah musyrik kalau nggak salah gitu ya. Itu. Ya, kalau saya mah umroh ke Eropa katanya gitu. Bukan ke Makkah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah ya dengan bendera merah putihnya ya, harus pakai peci merah putih ya, kalau enggak murtad gitu. Itu. Tuh peci merah tuh kajak itu. Aduh. Ada putihnya kan itu.
Itu lihat ya kan. Dinamai dengan Said seperti Said Al-Badawi, Said Ar-Rifai. Wah, Rifai jadi Said itu ya. Nah, tuh. Said At-Tijani ila ghairi dzalik dan semisalnya. Wa ya'taqidun hum ini kembali ke siapa? Musyrik yang mana? Salah. Nah, musyrik zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum? Ya catat kalau enggak ini, antum ntar bingung ngajarin orang salah nanti domirnya kembalinya. Aduh. Wa ya'taqiduna anna haula'i sadah lahum manzilatun indallah. Catat ikhwan tuh, domirnya kembali kemana? Catat. Den, coret itu. Nih. Nah. Itu mereka musyrikun di zaman sekarang meyakini bahwasanya tuan-tuan mereka, ya, guru-guru mereka, abah-abah mereka, ya, apalagi mama-mama gufron mereka, ya, meyakini memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa tu'ahiluhum wa tu'ahiluhum an yatawassatu lahum indallah, ya. Dijadikan ilah, ya, mereka dijadikan apa? Ilah. Ya, dijadikan sebagai perantara bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Mereka juga dijadikan, ya, supaya bisa atau supaya apa? Bukan supaya, ya, terjemahannya tuh enggak enak kalau supaya. Ya, tuh ahil ini menjadikan ahal. Ya, menjadikan ahli. Ya, yang berhak. Wa tu'ahiluhum, ya, mana sadah mereka tersebut tu'ahiluhum an yatawassatu lahum indallah, yang menjadikan mereka sebagai apa? Ahli, yang menjadikan sebagai ahli an yatawassatu lahum, memiliki keberhakan untuk menjadikan perantara bagi orang-orang musyrikun mutaakhirin di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa tu'ahiluhum an yud'u min dunillah, ya. Kemudian yang mana hal tersebut tu'ahiluhum menjadikan mereka berhak untuk didoai bersama Allah atau selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ini tu'ahil ini kembali kepada manzilah, ikhwan, ya. Terbagi kembali kepada manzilah. Yang mana ana ulang terjemahnya di sini biar antum tak bingung. Ya taqiduna anna haula'i sada lahum manzilatun indallah. Para musyrikun di zaman sekarang, di zaman Syekh Muhammad sampai sekarang ini, mereka berkeyakinan bahwasanya tuan-tuan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedudukan tersebut menjadikan mereka, ya, supaya berhak untuk menjadi perantara. Paham? Menjadi perantara bagi orang-orang musyrikin di sisi Allah. Paham betul? Ya, wali mereka itu dijadikan oleh mereka sebagai perantara. Dikarenakan apa? Memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, gitu maksudnya. Wa tu'ahiluhum an yud'u min dunillah. Yang mana kedudukan tersebut membuat para wali-wali mereka, ya, menjadi yang berhak untuk diseru selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa yadhbahu wa yunzaru lahum wa yutafu bi quburihim wa yatabarraku biha. Lihat di sini, kawan. Menyembelih, bernazar untuk para wali-wali, untuk para sadah, tuan-tuan, ya, guru-guru, tawaf di kuburannya dan mengambil berkah, ya. Mengambil apa? Berkah, bertabaruk dengan kuburan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada enggak? Ada enggak ini? Ada, banyak. Fal musyrikun al-awwaluna yusammawna hadhil asya'a alihatan wal musyrikun al-mutaakhiruna yusammawna hadhil asya' wasa'ita wa wasa'il wa syufa'a. Orang musyrikun di zaman dahulu menamai perkara-perkara ini sebagai alihah. Ya, menamai perkara-perkara ini, ya, tuan-tuan ini, guru-guru ini misalnya sebagai sesembahan. Tapi musyrikun mutaakhirun, mereka malah menamai perkara-perkara yang di atas tadi sebagai perantara. Ya, pemberi wasilah, ya, atau perantara gitu, ya, sebagai sarana
untuk sampai kepada Allah, pemberi syafaat, penolong di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal asma la tughayyirul haqa'iq. Dan nama cuma sekedar nama itu tidak akan bisa merubah hakikat yang ada. Fahiya alihatun, maka dia hakikatnya tetap yang mereka sembah. Walaupun mereka nggak ngaku, nggak ngaku. Udah kita dakwahi, udah apa segala macam, nggak boleh kayak gitu. Meyakini rububiyah, berkah, salaman, cium tangan, bolak-balik, ya nggak? Bolak-balik sama kiai. Sampai kalau belum 5 kali tuh belum dilepas tuh tangan anak kiai. Ya. Kemudian kalau lewat depan kiai nunduk. Ya. Bahkan ini nih, pakai dengkul jalan itu nggak boleh. Nah, nggak boleh itu kayak gitu. Gimana lagi? Contohnya? Oh, air bekas wudu, air bekas cuci kaki bahkan diminum, direbutin. Rokok. Ya kiainya buang rokok direbutin sama santri ikhwan. Oh aduh. Bayangin tuh. Nah, itu nggak sehat itu ya, tidak sehat. Nah, barakallahu fikum. Kalau kopi nggak apa-apa, kalau kopi ya, yang penting nggak di apa? Yakini keberkahan gitu. Jangan sampai nanti Anda sisa kopi, wah berkah, jangan. Syirik itu, syirik. Dan nggak boleh juga main-main, berkah nggak boleh gitu. Ya, istihza itu nanti. Ya, dengan agama nggak boleh. Kayak nggak ada bercandaan yang lain baik, agama dibercandain. Hati-hati ya Pak. Kembali ke matan, qala Imam Nawawi rahimahullah taala fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid wa hiya la ilaha illallah. Maka Nabi SAW datang kepada mereka, menyuruh mereka untuk kembali kepada kalimat tauhid, untuk mengucapkan la ilaha illallah, wal muradu min hadhil ma'na wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafzuha wal murad min hadhil kalimati ma'naha la mujarradu lafziha. Dan yang dimaksud daripada kalimat ini ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikun, itu yang dimaksud maknanya. Bukan cuma sekedar lafadznya doang. Ya, maknanya. Pahami maknanya, pahami artinya, amalkan, dan ajarkan. Gitu kan. Qala syari rahimahullahu taala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'al musyrikina ila tahqiqi ma'na la ilaha illallah allati hiya kalimatut tauhid. Kemudian di sini, maksudnya bahwasanya Nabi SAW itu berdoa, naudzubillah ya. Anak lagi nggak fokus nih hari ini dari tadi siang ini. Ya. Akibat kebanyakan ini, belajar mantik, pusing jadinya. Orang-orang ini emang membingungkan nih, Mu'tazilah ini, gara-gara Mu'tazilah nih anak. Pusing bola anak. Ya. Ulang, anna Nabi SAW da'al musyrikina ila tahqiqi ma'na la. Nabi SAW itu berdakwah ya, kepada kaum musyrikin untuk merealisasikan makna la ilaha illallah. Yang itu adalah kalimat tauhid. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Azza wa Jalla semata. Itu nafi dan isbat, ikhwan. Ya, antum ketika mengucapkan kalimat tauhid, meyakini kalimat tauhid, maka konsepnya harus jelas, nafi dan isbat. Kufur kepada tagut, iman kepada Allah. Antum harus pahami kufur kepada tagut nih, enggak paham antum, hati-hati. Ntar enggak sah tauhid antum. Atau antum murtad nanti dari agama Islam. Itu wajib. Makanya di antara risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang risalah makna tagut, supaya kita pahami. Ya, supaya kita pahami. Itu adalah perkara yang nggak boleh kita nggak belajar. Ya, nggak ada uzur ketika seorang nggak paham di dalamnya. Tapi kan sholat, ya percuma mau sholat ribuan kali. Ya, orang musyrikin sholat nggak? Sholat mereka. Haji nggak? Haji, masya Allah.
Kurang apa mereka? Kita haji nggak? Belum. Umroh aja belum. Atau umroh aja belum, ya nggak? Berarti kan ibadahnya lebih tinggi orang musyrik zaman dulu. Tapi la ilaha illallah tersebut, naam, artinya apa? Tidak akan bermanfaat kalau cuma sekedar ibadah doang. Barakallahu fikum. Harus kita pahamin. Wa huwa alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu ilal musyrikin. Dan ini adalah kalimat yang Allah mengutus rasulnya untuk berdakwah kepada kaum musyrikin. Walam yab'athu ilaihim yad'uhum ila tauhidir rububiyah. Allah tidak mengutus nabi kepada kaum musyrikin untuk berdakwah kepada tauhid rububiyah, enggak sama sekali. Kenapa? Di annahum muqirrun, nabi karena orang musyrikun sebelum nabi dakwah udah mengikrarkan tauhid rububiyah. Mereka udah tahu yang ciptakan Allah. Mereka udah tahu yang mengatur semua Allah. Mereka udah tahu ya yang dapat menciptakan, memberi rezeki, manfaat itu Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdul Muthalib antum lihat. Ketika ada Abraha, tahu Abraha? Raja Abraha. Maaf. Bawa gajah Mahmud ya, jadi Mamot ya, jadi namanya Mamot, gajah gede ya. Ke Mekah. Kenapa ngapain ke Mekah? Ngancurin apa? Emang kenapa ngancurin Ka'bah? Iri. Orang-orang malah ke Mekah. Saya punya gereja nih, Babul Yaman. Apa namanya? Di sono, di Son'a. Iya, di Son'a. Ya, naam. Ketika sampai ke Mekah, ya, semua orang takut kabur ke gunung. Nah, kemudian ya ini orang ini Abraha ini, Raja Abraha mencari mana peninggi dan pembesar Quraisy. Ya, katanya Abdul Muthalib. Kemudian ontanya Abdul Muthalib disita gitu. Datanglah Abdul Muthalib, dikira apa? Mau mencegah untuk supaya jangan menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa? Balikan onta-onta saya. Mana onta saya? Gitu. Loh, malah nyariin onta. Ya. Malah Raja Abraha kok jadinya gini gitu. Jadi wibawanya turun langsung. Malah nyariin onta. Kenapa kamu nyariin onta katanya gitu ya? Onta ini punya saya. Ya, jangan sampai hilang gitu. Onta ini punya saya. Itu keyakinan saya. Adapun Ka'bah itu milik Allah Azza wa Jalla, milik Allah. Biarin urusannya sama Allah. Akhirnya ketika ontanya udah dibalikin semua segala macam, ingin diserang, itu gajah kagak mau jalan. Tuh. Gajah kagak mau jalan. Ila akhirih. Naam. Barakallahu fikum. Wa huwa la yakfi, tapi tauhid rububiyah saja enggak cukup, li'annahu qatalahum wa hum yuqirruna bihi. Kenapa enggak cukup? Ya karena buktinya Nabi memerangi mereka dalam keadaan mereka ini telah mengikrarkan tauhid rububiyah. Karena dakwah para rasul itu bukan rububiyah tapi uluhiyah. Rububiyah mah udah fitrah ya manusia. Udah Allah Azza wa Jalla fitrahkan manusia di atas rububiyah tersebut. Nah, wa man qala innahu yakfi, barang siapa yang mengatakan cukup saja tauhid rububiyah, fa innahu yalzamu alaihi taghlitur rasul, maka lazimnya berarti dia menyalahkan Rasul. Kenapa? Wa annahu qatala unasan muslimin. Karena Rasul ini membunuh atau memerangi manusia dari kalangan muslimin ya tarifuna bila ilaha illallah, yang mengakui la ilaha illallah. Ya idza fasarna, ini punya siapa sini? Di ini nih, anin dulu nih. Tadi itu siapa ini? Ini di telepon ini. Ini nih apa namanya? Matiin. Kunci aja, kuncinya ambil. Nanti sholat lagi, ganggu lagi tuh sholat. Ya. Sholat lagi kayak tadi maghrib sampai rakaat kedua. Iya kan? Aduh gak khusyuk. Anak udah pengen ngamuk beres aja. Siapa sih orang ini musuh? Anak nengok-nengok ternyata gak ada HP.
Nah, taib. Ya. Barang siapa yang mengatakan rububiyah saja cukup, maka apa? Lazimnya dia telah menyalahkan Nabi karena Nabi memerangi manusia muslim yang mengakui la ilaha illallah. Kalau kita tafsirkan la ilaha dengan tauhid rububiyah, itu mengikrarkan Allah adalah azza wa jalla yang mencipta, memberi rezeki, yang mampu untuk mengadakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah pemahamannya orang-orang mutakalimun ahlul kalam, filsafat, orang-orang sufi. Nah, dan yang lebih disayangkan lagi sebagian mereka wal'iyadzubillah ketika menafsirkan syirik, mereka apa? Hanya membatas syirik dalam masalah rububiyah saja. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah yang Anda katakan kepada antum, ya mereka mengatakan apa? Ya, enggak boleh kita katakan orang ini musyrik kalau apa? Kalau belum meyakini bahwasanya yang dia pinta dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Ya, kalau dia belum meyakini yang dia pinta dapat apa? Mengatur. Berarti kalau begitu orang-orang musyrikun zaman dulu muslim dong, berarti. Karena mereka telah meyakini itu. Ya. Walaupun ibadahnya mereka palingkan. Ini paham ya kawan fillah. Ya, azakumullah jami'an. Ini antum harus paham ya. Wa ma'al asaf hadha tafsirul khati li la ilaha illallah mawjudun fi kutubil aqaidil lati allafaha ulama'ul kalam. Dan sangat disayangkan, sangat disedihkan sekali tafsir yang keliru ini untuk la ilaha illallah itu kita dapatkan di dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kalam. Ulama mantik dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah. Itu ada sekarang. Ya, banyak sekali. Mereka nggak sadar konsekuensinya. Kalau kita benerin apa? Galakan mereka. Baru belajar kemarin, ya, orang ingusan baik, Pak. Baru belajar kemarin katanya. Itu kan orang gitu kan biasanya kayak gitu. Kalau sombong. Ini dapat kita cari dan kita akan mendapatkannya. Nah, makanya nanti lazimnya apa? Lazimnya ketika kufur ya kufur cuma dalam masalah rububiyah saja. Uluhnya enggak. Karena memang udah keliru dalam memahami masalah apa? Kalimat tauhid. Dalam tafsir la ilaha illallah udah keliru di situ. Ya, makanya ketika syirik keliru juga. Nah, ya sebagian mereka walaupun teori la ilahnya benar, kalau kufurnya cuma terbatas dalam rububiyah saja, sama kita katakan keliru. Ya. Enggak paham hakikat ilmu tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Wa ulama wal mantiq minal mu'tazilah wal asy'ariyah wallati tudarrasu fi katsirin minal ma'ahidil islamiyyatil an, yang mana kitab-kitab tersebut dipelajari di dalam banyak sekali dari mahat-mahat yang katanya menisbatkan kepada Islam sekarang. Nah, banyak ini. Makanya di Indonesia lah, yang mayoritasnya katanya ngakunya Asy'ari padahal nggak paham akidah Asy'ari, ditanya, apa makna la ilaha illallah? Apa mereka katakan? Tidak ada pencipta selain Allah, ya kan? Nggak ada yang mengatur selain Allah. Ini salah. Ya, kalau kita katakan ini makna la ilaha, tapi kalau makna itu benar nggak? Benar. Cuma kan konsekuensinya kalau kita memahami, kita tafsirkan la ilaha illallah dengan makna demikian, berarti apapun kesyirikan yang kita lakukan, ya kita nggak musyrik. Karena kita masih meyakini tentang rububiyah. Kan gitu, ya nggak? Nah itu masalah, makanya bahaya. Nah, wa aqaiduhum mabaniyatun ala hadzal ra'yi, dan akidah mereka dibangun di atas pendapat ini. Wa anal ilah ma'anahu al-qadiru 'ala al-ikhtira', dan ilah maknanya adalah yang sanggup untuk mengadakan dari yang sebelumnya enggak ada. Faman i'tarafa anna Allah wal khaliqur raziq yu'tabaru muwahhidan. Berarti barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah adalah khaliqur raziq, dia dianggap sebagai ahli tauhid. Wa amma man i'taqada anna ahadan yakhluq aw yarzuq ma Allah, adapun orang yang berkeyakinan
di sana ada seorang yang menciptakan atau memberi rezeki bersama Allah, fahadha huwal musyrik indahum, maka ini baru musyrik di sisi mereka. Ma'anna syirka inna mawaqa'a fi tauhid. Padahal apa? Padahal syirik itu hakikatnya itu ada pada tauhid uluhiyah. Adanya itu. Walam yaqa' fi hadza, enggak ada pada rububiyah. Makanya dakwanya uluhiyah. Makanya syirik di Al-Qur'an itu uluhiyah. Tapi kalau ada yang lebih jelas lagi, perkara rububiyah itu lebih jelas lagi, makanya lebih syirik lagi. Walai sahadah makna la ilaha illallah. Ini bukan makna la ilaha illallah, wa inna ma'naha, kata maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini antum harus pahami. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah, jazakumullah khairan katsira. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.